Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu, 27 November 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Namun sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu untuk tidak memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah semua lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dalam ketabahanmu kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, memperjuangkan sebuah kebenaran dan keadilan tentu tidaklah mudah. Dibutuhkan perjuangan dan konsistensi, apalagi di tengah lingkungan yang penuh dengan praktek kejahatan, ketidakadilan, dan perilaku hidup buruk lainnya yang sudah berakar kuat di dalam hidup bermasyarakat. Penolakan dan ancaman terhadap hidup selalu mengintai para pejuang keadilan dan kebenaran. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus dalam perikop Injil yang kita dengar pada hari ini sudah menubuatkan perjalanan hidup murid-muridnya, perjalanan hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Orang yang mengimaninya akan mengalami berbagai macam penderitaan, pencobaan, penganiayaan, bahkan akan dikejar-kejar. Tuhan Yesus sungguh sadar bahwa dalam zaman yang akan datang, setiap murid-muridnya akan mengalami pengalaman yang sama dengan apa yang akan dialaminya. Hal itu akan terjadi bagi setiap murid-muridnya yang sungguh-sungguh setia pada hidup dan kebenaran yang telah diajarkannya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus sudah memberikan gambaran bagaimana konsekuensi yang setiap kita akan alami jika kita begitu setia dan taat pada ajaran dan kebenarannya.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, meski demikian, Yesus juga memberikan jaminan bahwa ketika hal-hal itu terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus ingatkan, jangan takut, jangan gentar. Ia sendiri akan memberikan kuasa Roh Kudus yang akan memberikan pembelaan bagi setiap kita terhadap segala macam tuduhan, fitnaan, dan penganiayaan, serta penderitaan dan persoalan hidup. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus sudah memberikan jaminan untuk setiap kita dalam tugas perutusan kita di tengah dunia ini. Persoalannya, apa kita sungguh-sungguh yakin, percaya akan jaminan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, sehingga kita berani setia dan bertekun dalam iman, dan tidak akan membiarkan apa yang telah kita imani sebagai kebenaran dipertaruhkan, apalagi digadaikan dengan hal-hal duniawi yang hanya memberikan kesenangan, kenikmatan sesaat di dunia ini, tetapi tidak dapat mengantar kita kepada kemuliaan di hadapan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita diajak untuk terus bertahan, bertekun dalam iman kita, mengandalkan Tuhan, dan membiarkan diri dan hidup kita dikendalikan, dikontrol sepenuhnya oleh Tuhan. Kita bertahan bersama Tuhan, dan Tuhan selalu setia bersama kita. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa selalu mohon rahmat dan berkat Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan diri kita semata, maka kita tidak akan sanggup. Ya Tuhan Yesus Kristus, berilah kami kebijaksanaan, berilah kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk tetap berdiri kokoh dalam iman kami akan Dikau. Semoga Engkau dalam kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hidup kami, mengendalikan hidup kami dalam keadaan apapun, sehingga kami tetap setia kepadamu. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.